Hai guys, welcome back to my room. Selamat datang di Talk with Sarah. Di sini aku bakal ngobrol bareng teman-teman aku seputar kehidupan aku sehari-hari. Topiknya bakal beragam banget dan bisa jadi super random, but I hope you guys can relate and enjoy this chit chat. Nah, di episode kali ini aku ngundang temen lama aku. Lama enggak sih? Dia adalah roommate aku waktu aku di Bangkok, dan kayak waktu aku tahu salah satu habitnya dia waktu di Bangkok, kayak aku tuh pingin banget dia buat nge-share ini sih. Walaupun dulu aku belum kepikiran sih kayak buat bikin kayak gini, cuman aku ngerasa kayak dia perlu deh nge-share ini ke orang-orang, karena kayak ini tuh nggak diajarin di sekolahan gitu. Sedangkan ini tuh berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Arika. Hai. Jadi gue teman lama nih. Kurang lama ya, udah bentar doang ya. Berapa sih? Tapi lumayan deh kayaknya ya. Iya, tapi kita terakhir ketemu tuh 2019 nggak sih? Atau 2020 ya, pas Reko masih di Thailand itu loh. Yang kita di GI 2019 ya. 2019 ya kayaknya. 2019. Ya, kita terakhir. Tapi kan pertama ketemu 2016 kan? Iya, jadi lama dong. 5 tahun lama dong. Iya. Iya, yang 5 tahun ya. Udah tua ya kita. Ya Allah. Oke. Apa kabar, Rik? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih bisa bahasa Thailand nggak lu? Udah menipis sih. Coba ya kalau masih di sana kayaknya terasah gitu. Mana cuma bisa tawar-tawar doang. Sama beli makanan. Emang lu masih bisa nawar-nawar? Nggak juga sih kayaknya. Gue lupa deh, apa sih? Kalau mau minta diskon apaan sih? Lupa deh gue. Lot day main. Iya sih. Oh iya. Bisa diskon nggak? Iya, lot day main. Lot day main. Masih lah dikit-dikit. Gue cuma ingat Chan Put Thai My Dai. Gue nggak bisa ngomong bahasa Thailand. Oh, gue nggak bisa bahasa Thailand ya. Tapi kalau ada sesuatu kayak Chan Put Thai My Dai. Jadi alasan sesungguhnya kenapa gue undang lu ke sini adalah karena jadi waktu di Bangkok, gue inget banget, lo itu ngecat semua pengeluaran lo tiap bulan. Pemasukan pengeluaran literally rinci di Excel. Kayak gue kayak, what the hell, ini orang ngapain? Kayak, literally kayak jajan aja tuh dicatat yang kayak, dulu tuh kayak cuma berapa bat ya? 4 bat kali. Nerd banget ya? Itu kayak, ya ampun rinci banget sih. Kayak gue kayak, buset nih orang niat banget. Terus justru gue tuh coba ngelakuin waktu udah balik ke Surabaya, itu cuma bertahan sebulan, Rick. Terus kayak abis itu gue gak sanggup gitu. Dan gue kayak ngeliat, terus gue jadi inget lagi tuh kayak beberapa bulan lalu apa ya, lu nge-share, lu nge-download data keluar masuk uang di rekening gak sih? Terus lu ngerekap gitu. Terus kayak waktu 2 bulan yang lalu pas kita sempet clubhouse-an sama Reko, kita ngobrolin masalah keuangan juga. Lu kan juga bilang kalau misalkan lu apa sih, gue jadi lupa deh, pokoknya lu pokoknya ngerekap keuangan gitu deh, terus kayak lu ngevaluasi berarti bulan ini kayak gimana gitu. Kayak gue pingin undang lu ke sini buat lu ngobrol soal itu, karena kayak gue tuh punya contoh nyata gitu loh. Kayak gue aja ya, gue tuh dari kecil, pikiran gue kalau gue nabung adalah gue punya duit, sisanya gue tabung gitu. Sampai kuliah, gue pikirannya kayak gitu. Baru gue ketika udah punya uang pas kerja, gue jadi mikir, kan harusnya kenapa nggak gue sisihin di awal, sisanya gue pakai. Kalau gue nunggu sisa di akhir, kagak akan ada sisa gitu. Kayak pasti ada aja yang dibeli gitu loh. Terus kayak gue dulu goblok ya gitu. Terus kayak ada juga temen gue tuh yang sampai sekarang udah kerja, terus dia tuh curhat kalau misalkan dia tuh kayak, gue nggak bisa loh ngatur keuangan gue, mau udah dipisah rekening lah apa, kayak tetap nggak bisa gitu loh. Makanya gue pingin lu bisa nge-share hal itu gitu sih sebenarnya gitu. Karena kayak kata gue di awal kan, kita kan nggak dikasih pelajaran ini di sekolah ya, padahal ini kan kayak kita tuh butuh banget gitu loh buat bisa ngatur keuangan kita gitu sih, Rik. Oke. Jadi kayaknya mulai dari kenapa di Thailand gue gitu kali ya. Boleh. Lu boleh diceritain deh awalnya. Gimana lu awalnya kepikiran nge-track pengeluaran lu terus di Excelin? Awalnya boleh dari Thailand apa emang gimana? Emang sebelum di Thailand juga lu udah
ngelakuin itu apa gimana? Boleh diceritain nggak? Oke, berarti gue ganti. Gue mulai dari sebelum itu. Jadi Boleh. sebelumnya paling keras, yang paling gue inget itu gue mulai SMA. SMA awal-awal mungkin ya. Jadi dulu tuh gue ngeliat nyokap gue dia itu sebenarnya ada kerjaan, terus dia aktif juga di beberapa kayak organisasi gitu, terus dia tuh kayak sering ganti-ganti kayak kerjaan sampingan gitu loh, kadang tiba-tiba jualan ini, jualan apa, dan gue selalu melihat itu kayak suatu aktivitas yang saya bukan karena perlu uang lagi, karena perlu uang gitu. Gue sih ngerasain nggak gitu, walaupun gue nggak tahu sebenarnya ya kan gue masih kecil. Jadi cuma gue suka aja enjoy gitu ngeliat nyokap gue, ada bisa banget ya dapetin opportunity buat jualan ini, jualan itu, terus kayak jadi banyak temennya yang beli segala macam, terus dan emang gue sih ngerasa dari kecil gue dididik buat kayak nggak terlalu overspend gitu sih, nggak dididik untuk overspend sama sekali malah gitu. Yang awal gue pikir karena nyokap gue dosen ekonomi ya, gue banyak tau enggak, tapi dia kayak sering ya setiap beli barang, setiap tuh pasti kayak yang bisa beli baju gitu ya, kayak bahan kayak gini mah nggak bagus. Jadi kayak dia di situ gue kayak paham bahwa lu beli itu harus yang memang jangan sampai overprice kayak gitu. Gue juga ngerasa jadi setiap gue mau spending jadi gue mikir kayak misalnya iya barang ini ya oke sih bagus, atau misalnya kayak famous nih barangnya gitu, tapi beli kayak emang barang ini harusnya harganya segini ya gitu. Nah kalau itu nggak, akan mikir banget dan biasanya tetap gak beli sih gitu. Dan di SMA karena nyokap gue sering jualan-jualan kayak gitu, gue jadi ikutan jualan-jualan juga. Dan sebenarnya bukan karena butuh duit atau apa sih, pas SMA tuh gue seneng aja jualan. Jadi gue seneng nemu barang yang gue suka, terus gue yakin orang-orang suka, terus ya udah gue jualin aja gitu biar mereka bisa pakai juga. I see. Jadi pas SMA itu kan ngetren banget, apalagi gue di Bogor kan, kayak kalau kan udaranya agak sejuk-sejuk gitu lah, jadi ngetren banget tuh pakai sweater kayak gitu sekolah ya kan. Nah ya kayak gue ngeliat itu, wah seru nih kayaknya, terus emang gue nemu ya ada yang jualan, gue kayak semacam nge-resell. Nah di saat itu nyokap gue tahu kan gue ngelakuin itu, terus kayak nge-remind, kamu nyatet gak ininya gitu, maksudnya pengeluarannya gitu, maksudnya gue cash flow-nya gimana gitu gue jualan. Terus oh iya juga ya, terus gue beli buku kas. Anak SMA beli buku kas? Buku kas buat gue sendiri, serius. Luar biasa. Terus kan zaman dulu belum ada kan, HP iya masih sih. Terus kayak baru BlackBerry baru masuk, nggak ada lah kasih gitu. Terus kayak Excel juga anak SMA punya laptop sih, tapi kayak cuma buat kerjain tugas doang gitu loh. Atau apa kan, anak SMA kan belum ngotak-ngatik Excel yang gimana kita harus ngolah data gitu kan, enggak. Gue sampai sekarang enggak sih. jadi gue nggak kepikiran. Terus pokoknya beli buku ya nyokap gue mungkin kebiasaan buku kas, jadi gue akhirnya beli buku kas gitu. Terus gue catat tuh semua pengeluaran, itu termasuk pengeluaran gue. Pak itu kayaknya itu uang gue atau kayak uang gue dari jualan doang, tapi yang pasti setiap gue habis beli gue catat berapa gitu. Terus nanti gue ngeluarin uang lagi buat apa, gue catat. Terus nanti ada yang beli sekian, gue catat nih berapa jumlahnya, terus total berapa. Jadi kayak tahu tuh duit gue sebenarnya berapa, terus kadang gue hitung lagi match atau enggak kayak gitu. Nah sebenarnya pas abis itu gue kuliah, gue agak lost track sih, karena mungkin dari Bogor ke Surabaya, terus gue merasa semuanya ini murah banget gitu. Ya gak murah banget sih, tapi cukup murah gitu maksudnya. Cukup kayak iya, dia kayak setiap ya kan uang mesti dari orang tua kan, orang tua pasti kayak uangnya kurang nggak segini gitu, kayak mereka nggak satu ngasih uang pas. Terus gue selalu bilang kayak enggak kok, ini cukup banget. Nah saat-saat kayak gitu sih, mungkin itu juga kenapa ini nyambung ke teman-teman yang mungkin baru kerja terus kayak tetap agak susah ngatur keuangan, karena mungkin gue juga sebenarnya masih ada sih gitu, ngerasa begitu lo punya uang itu rasio gimana ya, yang tadinya lu misalnya cuma uang kuliah tuh mungkin 1 juta 2 juta per bulan gitu, terus lo ngabisin gitu, dan itu kayak pasti tipis gitu savingnya gitu, atau mungkin pas sama sekali. Nah pas kerja itu kan pendapatan lu naik kayak beberapa kali lipat gitu kan, dan lu pikir pengeluaran lu akan sama kayak pas kuliah, padahal enggak.
Iya. Padahal karena lu merasa gitu, ini kayak paradoks sih, tapi jadi karena lu merasa lu pasti ada sisa, lu jadi nggak mikirin seberapa yang lu keluarin, sehingga akhirnya lu nggak ada sisa juga. Iya sih. Karena lu mikir, pasti ada dah sisanya, masa sih nggak ada? Iya gitu, masa sih nggak ada gitu. Ternyata beneran nggak ada. Ternyata beneran nggak ada, bingung kan? Gitu. Nah, begitu gue ke Thailand, gue ngerasa apa ya, gue tuh ada limitasi jarak gitu loh, gue ada limitasi di mana gue nggak bisa serta-merta minta uang, terus kayak gue juga ngerasa yang ke Thailand itu kan yang dibiayain cuma biaya kuliahnya kan, dan memang maksudnya biaya tetap dari orang tua gitu loh. Nah itu gue ngerasa kayak gue takut gue kemahalan aja gitu. Iya sih. Orang-orang sering bilang di Thailand tuh murah-murah, nah gue pengen tahu dong semurah apa gitu. Nah jadi gue pengen itu sebenarnya cuma karena gue pengen tahu, gue nggak pengen kayak gue jadi ngabisin banyak uang, karena ya gue sana harusnya belajar kayak gitu gitulah. Gue ngerasa gak enak aja gitu, saya gue ngabisin duit, maksudnya gue nggak being responsible lah gitu. Ya udah memulai untuk ya record di Excel itu sebenarnya emang malesin sih. Plus pasti Thailand mungkin nggak terlalu banyak kegiatan dibanding kuliah di Indo ya. Iya karena sih. Kan jauh dari teman-teman, terus kayak nggak ada namanya organisasi panitiaan gitu kan, nggak ada. Terus ngebantu juga sih buat keep track, dan memang saat itu kayaknya belum banyak deh aplikasi juga yang buat yang di HP gitu loh, yang buat iya belum sih waktu itu, Rick. Belum kan? Belum. Mungkin Itu tuh kayak baru udah ada sih, tapi udah ada tapi belum, pilihannya belum sebanyak sekarang, dan mungkin belum secanggih sekarang kali ya fitur-fiturnya juga. Iya benar-benar. Jadi gue ngerasa, terus gue ya udah gue pakai Excel aja gitu. Gue mikir ya udah gue kayak dulu aja recordnya gitu. I see. Plus gue tuh penasaran, karena gue tuh penasaran banget di sana tuh jadi gue tuh suka banget bandingin di sana apa yang lebih mahal sama di sini kayak gitu. Kan gue tuh, nah kalau gue nggak rekap kan gue nggak bisa gue nggak bisa tahu gitu. Nah jadi ya gue seneng aja gitu ngerekap itu supaya gue tahu uang gue tinggal segini. Plus kalau misalnya gue terlalu boros sehari-hari kan nanti gue nggak bisa liburan dengan enak kan. Bener-bener. Atau kayak gue perlu beli oleh-oleh, ya gitu-gitu belanja gitu. Nah jadi kayaknya sih itu alasannya sih kenapa gue dulu terkesannya rajin banget, tapi gue kayaknya nggak serajin itu deh. Rajin tau, Rick, lu tiap malam tau. Sering ya? Tiap malam sebelum tidur habis tugas. Iya, jadi emang karena kan di malam kan baru berakhir kan aktivitasnya, terus gue emang suka koleksi bon-bon itu tuh di dompet. Gue liatin, terus habis itu gue catat, nanti kalau udah gue robekin, gue buang. Oke. Tapi lu sampai sekarang masih gitu nggak sih, Rick? Masih, jadi begitu kerja sih gue mulai lagi sih. Luar biasa. Kuliah juga udah mulai, pas balik dari Thailand tuh mulai lagi, cuma guanya sih kayaknya kurang bisa bagi waktu. Terus dulu tuh di Thailand tuh cukup waktunya untuk gue kayak ngecek banget pemasukan, kan pemasukannya nggak, ya masukannya cuma sekali-sekali doang kan. Terus pengeluaran berapa, kayak gampang banget ngecek balance nih gitu, maksudnya cocok sama cash gue gitu. Tapi begitu balik tuh kayaknya mungkin bukan culture shock sih, mungkin culture shock lagi, jadi kayak gue jadi kayak banyak penyesuaian, dan akhirnya nggak serajin itu karena gue terlalu mikirin gue harus gue harus ngebalance pemasukan sama pengeluaran, paham gak sih? Cash flow-nya tuh cash flow. Sedangkan begitu gue kerja, setelah dipikir-pikir lagi, ya juga ya ngapain juga gue mendingin cash flow gitu. Soalnya kalau gue mendingin cash flow, ibaratnya tuh lo ngerjain tugas yang tugas yang lu baru dikasih tahu harus beres, tapi lu tuh orangnya perfeksionis, jadi kayak lu pengennya bagus dulu nih gitu, kan lama kan, bisa lewat deadline gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya nih asal beres aja deh. Nah jadi asal beresnya gue itu, gue nggak mentingin lagi tuh untuk kayak ngebalance cash flow-nya, kayak ya udah pemasukan gue biarin gitu, tapi pengeluaran gue yang diatur. Dan ternyata itu lumayan efektif, karena sebenarnya bukan pemasukan kita berapa sih, pengeluaran kita berapa gitu. Ya, karena itu yang kan bisa kayak ya lu tinggal lihat gaji lu udah beres gitu sebenarnya. Benar.
Oke. Tuh. Lu punya nggak sih rumus khusus gitu lu ketika gajian? Ada tuh kalau yang gue tahu ya, gue kan nonton beberapa ada tuh YouTube yang soal ngebahas kayak gini. Kan kadang tuh mereka punya Ya. rasio gitu. Berapa persen lu tabung, berapa persen buat apa? Senang-senang, berapa persen buat kehidupan sehari-hari. Lu ada nggak sih rasio kayak gitu? Ada dan enggak sih. Mungkin ada, cuma gue nggak bisa bilang nilainya berapa, dan kadang berubah-ubah juga tiap bulan. Depends lah, kadang pemasukannya lagi banyak, misalnya di kantor gue banyak lembur gitu, atau kayak lagi biasa aja. Nah itu mungkin rasionya berubah. Nah tapi yang jelas untuk nentuin, menurut gue sih yang paling bagus itu supaya lu tetap mau ngejalanin ini ya gitu. Jadi mendingan mulai dari pengeluaran lo itu sebenarnya berapa sih gitu. Jadi ambil data apa, lu sebulan, 2 bulan tuh, atau 3 bulan, 3 data kan minimal biasanya kalau buat. Jadi ya bisa 3 bulan gitu lo kasih 3 bulan. Kan lu berapa, kalau mau lebih cepat ya 3 minggu gitu, maksudnya mingguan juga nggak apa-apa. Nah pengeluaran lu tuh sebenarnya berapa, mungkin lu bisa bagi ke beberapa kategori. Tapi yang untuk bagi ke kategorinya, kalau bingung bisa download aplikasi dulu sih. Sekarang kan banyak tuh kayak Moneyfy, Spendi. Gue pakai Spendi sih. Nah jadi dia punya kategori. Nah coba aja lu breakdown dulu sebenarnya pengeluaran lu untuk masing-masing berapa. Kan nanti ada yang penting banget kayak transport, terus makan tuh udah pasti gitu kan. Terus kayak toiletries itu sebenarnya apa sih? Dan itu menurut gue jangan turunin dulu, maksudnya jangan hemat-hemat dulu, normal aja. Ada juga yang normalnya aja, yang biasa paling sering lo lakuin. Ya misal sabun paling sering beli apa kayak gitu. Nah terus ya udah keep going aja kayak gitu, tulis nanti kan dapat nih average berapa. Nah itu cocokin sama pemasukan. Kayak misal pengeluaran lu 5 juta let's say gitu sebulan, udah sama ngasih orang tua segala macem gitu, itu jangan lupa dimasukin. Biarin aja banyak, biarin aja banyak dulu, nanti kelihatan baru kan lu tahu nih gaji lu berapa. Misalnya saya gaji lu 8 juta gitu, gaji gue pengeluaran gue 5 juta gitu, gue bisa nabung 3 juta kan. Nah kayak gitu. Jadi tapi ya misalnya tapi gue pengen ganti HP, misalnya HP gue udah lama banget nih, atau misalnya tapi gue pengen lebih banyak lagi nabungnya buat investasi misalnya. Nah baru lihat lagi ke pengeluarannya, sebenarnya apa sih yang bisa di-cut gitu. Misal makan gitu, makan gue 1,5 juta sebulan misal kayak gitu ya. 1,5 juta kok mahal juga ya. Terus ya setelah dipikir-pikir, iya sih gue kayak tiap weekend GoFood misalnya kayak gitu, atau ya emang dikit sih buat jatah masak sendiri, apa mungkin harus lebih masak sendiri ya udah habis itu dicoba gitu yang diubah itu. Jadi lebih ke nggak usah terlalu khawatir. Kayak biasanya tuh mungkin orang biasanya kayak udah gitu terus nanti kecewa, ya ampun gue pengeluarannya banyak banget ya, terus habis itu udah gue nggak ngitung lah, gue nggak mau lihat nih gitu. Gue dulu gitu sih pas kuliah, kayak banyak ya, udah amat jadi males. Iya, tapi ya maksudnya it's okay gitu, justru dengan begitu ya jadi tahu kalau banyak gitu ya. Ya udah, apalagi kalau memang lu nggak ada tanggungan untuk harus punya duit cadangan atau segala macem, ya take it slow aja dulu gitu. Yang penting lu udah bangun habitnya buat nyatet pengeluaran itu sebenarnya kemana aja sih gitu. Atau kali aja skincare-nya banyak banget pengeluarannya kayak gitu. Terus kayak iya sih ternyata atau enggak, soalnya mungkin aja kayak ya gue skincare tuh kan gue sekarang tuh kayak ngerata-rata gitu kan setahun tuh berapa. Nah ya kelihatan memang skincare sekali beli bisa kayak 400.000 gitu misalnya. Tapi bisa buat lama. 3 bulan bisa buat lama gitu. Tapi kalau lu nggak rekap, lu tuh nggak sadar itu gitu loh. Bener sih, paham gue. Itu tuh kayak ini sih, kalau di gue tuh, ini gue bukan sombong sih, tapi kadang tuh misalkan ada dana-dana sosial yang tidak terduga gitu loh, Rick. Misalkan ada, gue tiba-tiba pingin nyumbang lewat Kita Bisa atau apa. Itu kadang nggak ke-track gitu loh, karena kita mikirnya, alah paling berapa sih lu nyumbang, atau misalkan ada, lu di kantor gue tuh kalau ada karyawan yang resign atau udahan, kayak kita kan suka ngasih kayak duit gitu loh buat kenang-kenangan. Kayak kadang itu tuh nggak ke-track gitu loh. Terus padahal itu kalau sebulan
ngeluarin itu berkali-kali, itu jadi gede juga, gue pikir-pikir. Itu gede banget sih, itu gede banget. Terutama mungkin angkatan kita banyak yang nikahan juga kan. Nah iya itu amplop-amplop nikah itu juga kayak nggak kerasa. Terus kok justru bulan ini banyak banget ya gitu ya. Terus kayak isi ini nikah nggak mungkin lah gue ngasih kado, terus pas lihat-lihat pilihan kayak gue mau beli ini, aduh tapi harga segini, tapi nggak mungkin gue beliin yang lain, itu tuh kualitasnya nggak bagus, masa buat dia gue itu kan gitu, karena lu pengen apresiasi temen sendiri gitu. Jadi itu pun gue record juga dimasukin ke dalam pengeluaran gitu. Pengeluaran gue buat hadiah tuh segini, jadi gimana ya, mungkin lu jadi sadar sebenarnya ada teman yang dekat sih, tapi dekat pasti ada yang dekat banget gitu. Jadi bisa pilih, oh mungkin gue nggak bisa kasih dia sekarang, tapi nanti deh kalau dia misalnya anaknya lahiran gitu, atau mungkin ulang tahun kayak gitu. I see. Ya jadi bisa lebih aware. Terus karena lu record itu, gue sih ngerasa gue jadi ada habit lebih perhatian juga sih sama teman-teman jadinya, karena gue pengen kayak kalau gue ada tahu teman gue yang lagi hamil misalnya, terus iya ya tanyain berapa bulan lagi gitu, maksudnya perkiraannya gitu. Jadi lu bisa memperkirakan, oh berarti kira-kira ntar kalau gue mau beli kado dengan harga segitu gue udah siap nih. Iya gitu. Terus kayak misalnya misal HPL-nya dekat lebaran atau dekat kurban gitu. Ya at least gue ya udah di bulan-bulan sebelumnya gue coba ini deh ngehemat apa ya gitu. Jadi pasti ada yang bisa dihemat, karena gue pun kayak di pengeluaran itu gue nggak yang kurangin justru jatah-jatah yang leisure gitu sifatnya, kayak shopping, terus kayak make up, skincare segala macam, justru itu gue masukin semua. Bisa gue nyalon, itu kan kayak seems unnecessary kan, tapi ya masukin aja gitu. Nanti masukin, dan di bulan berikutnya lu emang kayak butuh cut budget, itu tuh benar-benar berguna banget supaya bisa lu cut gitu. Oh iya ini kan nggak perlu, gue bisa bulan depan kayak gitu. Berarti penting banget ya. Emang berarti penting banget buat kita tuh sadar kita pengeluaran apa aja, terus dicatat. Kesadaran dan kayak kemauan buat jujur sama diri sendiri nggak sih, Rik? Kayak kadang kita kayak denial gitu ya, kayak gue kayaknya gak seboros itu deh. Tapi kalau dilihat datanya ternyata banyak juga ya ternyata yang kebocorannya tuh nggak keduga gitu ternyata di hal-hal yang nggak kita lihat. Karena kan kita tuh suka mikir kadang bocorannya tuh di hal-hal yang gede gitu loh. Kayak misalkan beli HP baru gitu. Itu jelas lah gede gitu. Tapi jangan-jangan bocornya itu di hal-hal kecil gitu ya. Misalnya cuma 50.000, terus lama-lama jadi 500.000. Iya, benar-benar. Nah, terus kayak pengeluaran tadi lu ngomongin HP kan. Nah, sekarang ya gue sama suami lah gitu. Jadi emang paling kayak gitu, yang kayak HP itu kan kayak sekali dalam 2 tahun 3 tahun gitu. Nah, itu tuh nggak akan kita masukin ke dalam cash flow bulanan, lebih ke cash flow tahunan. Jadi kayak gue punya jatah terpisah untuk kayak gue mau liburan, gue mau beli HP misalnya, atau gue mau ganti laptop, atau gue mau ngasih kado orang tua gue tas apa gitu misalnya yang bagus ya. Itu kan maksudnya harganya kan misalnya bisa 100.000 gede, misalnya 1 juta gitu mau alokasi. Ya itu masuk ke budget tahunan gue gitu. Jadi gue akan melihat yang benar-benar yang daily ini tuh benar-benar yang daily needs gue gitu, yang emang selalu ada. Berarti lu punya cash flow tahunan dan cash flow bulanan sendiri, lu pisahin? Iya, tapi si cash flow bulanan ini nanti akan jadi cash flow tahunan juga. Oh iya, cuman di cash flow tahunan kan ada kayak lu bilang dana-dana yang emang keluarnya nggak setiap bulan gitu kan? So kayak benar. I see. Wah udah expert banget sih lu. Gue kayak mikir anjir lah. Banyak banget yang dikerjain. Gue hitungannya lebih males sih daripada suami gue rajin banget dia. Wow, kalian pasangan sangat rajin. Dia lebih rajin. Walaupun dia kadang lebih maksudnya kalau dia tuh konvensional banget kayak pakai Excel, dia kadang kurang karena dia terlalu rajin, dia jarang mencari shortcut. Kalau gue karena males jadi enggak. Oke. Jelas lah. Tapi gitu. Lu beda nggak sih masalah pengaturan keuangan lu pas lu sebelum menikah sama sudah menikah? Beda dong pasti. Ada sih bedanya. Jadi emang ini yang ide buat cash flow tahunan segala macam emang dari suami juga gitu. Sebenarnya ya konsepnya gue setuju aja. Jadi tapi ini tuh udah dimulai. Oh karena gue kan waktu itu lamaran Januari kan.
Ya memang kita udah serius sih pas tahun 2019 akhir lah gitu. Kalian nggak pernah nggak serius sih kata gue. Kalian serius dari awal sih. Ya maksudnya udah serius gitu Iya, loh serius. kayak. Udah jelas nih tanggalnya kira-kira kapan gitu. Jadi ya memang ya dibilang serius ya iya sih. Jadi masalah keuangan emang kita nggak pernah kayak nutup-nutupin gitu loh dari dulu. Nggak nutupin gitu. Nah pas udah tahu lama kan Januari, terus gue nikahnya kan tadinya mau Agustus di tahun yang sama tuh 2020. Nah begitu karena apa dari dia udah yuk keuangannya biar pas setahun gitu. Jadi dimulai bulan Januari itu kayak kita udah kayak nyatuin gitu loh cash flow-nya. Tapi nyatu rekapannya bukan uangnya, paham nggak? Jadi ada beberapa hal yang kita gabungin aja yang kecil-kecil kayak mungkin kayak toiletries segala macam kan itu coba deh gabungin gitu. Tapi kayak makan itu kan masih sendiri-sendiri ya, maksudnya masih banyak nggak ketemunya nih, nggak selalu makan hal yang sama gitu. Jadi pengen tahu. Jadi justru sebelum nikah kita udah kayak ngerekap masing-masing. Jadi tahu gue makan biasanya standarnya habis berapa sebulan, dia biasanya makan standar berapa sebulan. Kayak ketahuan dan kayak kita nggak mau merampas kenikmatan makan masing-masing, paham nggak? Jadi kayak misalnya suka makan ini, gue suka jajan gitu ya jangan dikurangin gitu loh, paham? Karena itu kebagian kalian nggak sih? Kayak itu kebagian kecil gitu loh dari jajan-jajan yang nggak bisa. Iya, terutama soalnya gue suka banget jajan gitu dibanding dia. Nah, jadi itu tuh nggak bantu banget supaya saling ngerti juga sebenarnya kita tuh sukanya apa, terus kayak sebenarnya kita masing-masing tuh kebutuhannya apa, kenapa gitu. Jadi ketahuan gitu pengeluarannya berapa. Oh nanti kalau berserumah misalnya berarti kayak tadinya kan kosan masing-masing berapa gitu. Nah kalau serumah berarti nanti kita cari kontrakan itu yang sekitar ini, nggak apa naik dikit tapi naiknya jangan jauh-jauh kayak gitu loh. I see. Jadi lu udah ada patokannya gitu kan? Bener-bener nggak buta banget. Iya, karena kadang kalau udah nyari tempat tinggal baru kan buat berdua, mikirnya kan kayak bisa dua-duanya kerja, pasti bisa lah, nggak ada cuma gaji doang, gaji gue dikali setahun misalnya, terus kalau kontrakannya harga segini, pasti ini mah cukup lah gitu. Tapi kalau breakdown sebenarnya lu kayak emang bedanya berapa sama kosan gue dulu gitu. Keuangan lu yang naik tuh berapa sih gitu. Jangan-jangan lu tinggal berdua tapi tetap lebih mahal, tapi lu nggak sadar gitu. Kalau lu mahal dan sadar dan tahu kenapa, lebih enak karena iya kan? Lu lebih tahu value-nya kenapa dia harus lebih mahal kan? Iya. Daripada lu kayak nggak tahu kenapa, kayak misalnya value-nya sama aja atau bahkan lebih jelek, tapi harganya lebih mahal kan rugi juga ya. Benar. Iya gitu. Sih. Nah gue berbalik lagi ya ngomongin value. Kan lu juga dulu diajarin buat kalau beli barang, lu harus tahu barang ini tuh overpriced apa enggak. Artinya kan dia punya value yang sesuai dengan harganya atau enggak kan. Nah, gue tadi mau nimbrung ke situ, tapi udah keburu kejauhan sih. Terus gue jadi ingat lagi. Gak apa-apa. Kita balik lagi ya bentar. Oke, kita balik lagi. Tadi kan gue ngebahas kalau misalnya masalah soal harga-harga yang overpriced, terus kayak lu kalau beli barang kan pasti jadi kayak lu punya kebiasaan buat mikir 2 kali gitu. Gue worth it nggak ya beli barang ini segala macam gitu. Cuman tuh kayak kadang pernah nggak sih lu kayak ada case di mana lu tuh kayak pengen beli barang itu, kayak pingin aja gitu loh. Misalnya beli apa ya? Kalau gue dulu beli lipstick sih kalau gue pas zaman tahun berapa? Kayak pas awal gue kerja deh. Gue tuh kayak pingin aja gitu loh beli. Kadang tuh kalau yang gue lihat di kasus teman-teman gue adalah pas kecil tuh gue nggak bisa beli itu. Begitu gue udah punya uang, gue pingin beli itu gitu loh. Lu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Oke. Ada sih, tapi kayaknya nggak banyak karena sebenarnya sebagian besar malah karena dari kecil kayak gue dibiasain gitu, sehingga gue pas gede gue justru malah jadi lebih thoughtful gitu dalam barang gitu. Jadi jadi jatuhnya nggak terlalu kayak gue udah bebas nih, gue jadi harus beli gue bisa beli apa aja yang gue mau, istilahnya kayak gitu kan. Nah itu kan lebih ya mungkin kayak memuaskan
yang kita dulu kan. Cuma gue setelah punya uang sendiri pun malah jadi mikir ya gue bisa beli apa aja yang gue mau sih. Apa ya, prinsip-prinsip yang dari dulu gue diajarin tuh kayak tetap ke bawah gitu. Jadi kayak tetap apa ya, tetap penuh mikir juga gitu untuk beli yang biasanya, tapi tetap ada gitu. Jadi kayak misalnya apa ya mungkin baju-baju sih beberapa, kayak kalau dulu nyokap gue lebih dia tuh kayak skeptis banget sama brand gitu. Jadi kayak juga kalau nyokap tuh kan mungkin bisa jahit segala macam kan. Nyokap gue nggak bisa jahit, ngerti banget bahan. Dia dulu kayak buka jasa jahit baju, bordir segala macam, tapi bukan dia yang jahit. Nah, jadi kayak dia ngerti bahan, terus kayak kalau baju di bordir itu sama disulam, pokoknya bedanya lebih mahal yang mana dia tahu banget. Nah, bahan-bahan ya, jadi karena overall tahu, dan setiap ngelihat brand tuh kayak nyokap gue kayak skeptis gitu, kayak ini harganya cuma berapa kayak gitu. Nah tapi gue punya uang sendiri, gue jadi ya gue beli apa yang gue mau, tapi nggak semena-mena gitu. Gue tetap milih brand yang menurut gue ya barang yang menurut gue emang kualitasnya bagus, dia doang yang punya nih misalnya, cuma di situ nih dapetin, dan ya harganya masih reasonable gitu. Nggak baju harga 700.000 gitu, baju biasa ya misalnya. Baju 700.000 menurut gue kayaknya mahal, kayaknya nggak worth it gitu gue pakai baju harga segitu, yang pas tuh harga baju berapa sih. Jadi kayak misalnya ya contoh asli gue nih, gue suka beli Uniqlo. Kalau harus jelasin ke nyokap gue Uniqlo tuh kayak gimana, karena kan bajunya gitu doang kan, Sar? Iya benar. Bajunya gitu doang kan, ini mah kartun pasti gitu. Gue sih nggak bayangin ya kalau saya mau nyokap gitu. Nah tapi menurut gue kan itu bukan sekedar kartun kan, itu kayak sebuah baju yang emang cuma Uniqlo doang yang punya, potongannya beda, ada yang pas banget gue bagus gitu. Kan pasti Uniqlo dibilang murah enggak, tapi dia nggak mahal kan, kayak mahal kan baju-bajunya. Nah itu gue malah sekarang nih gue jadi ngerasa gue lebih bebas untuk beli-beli kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap ada gitu, cuma nggak yang impulsif buying gitu jatuhnya. Gitu, kayak misalnya gue lagi pengen cream bath, atau gue pengen treatment di salon apa yang dulu gue nggak pernah. Kayak nyokap gue kan bukan tipe yang kayak treatment kemana kayak gitu. Nah gue pengen tahu nih, nah itu gue jadi bisa sekarang, tapi gue punya reasoning yang pas. Misalnya gini, misal rambut gue rontok banget nih. Kalau dulu pasti gue sungkan banget buat minta sampai misalnya ke dokter ke dokter yang di klinik ini gitu kan. Kalau dulu pasti kan gue mikir berapa harganya, masa kayak gini aja gue minta nyokap, emang nyokap gak butuh kayak gitu loh. Pasti kayak banyak ini, terus pasti ya emang kayak gini penting banget ya, kayaknya coba-coba aja sampolain dulu deh kayak gitu. Jadi ya gitu. Nah sekarang tuh jadi lu bisa lebih ngambil keputusan sendiri banyak karena punya uang sendiri, tapi ada itu begitu oh iya tapi gue udah nyoba macam-macam nggak bisa juga, gue ada uangnya nggak, oh ada nih, ya udah kira-kira berapa gue bisa nih kayak gue buat konsul dulu misalnya, walaupun gitu. Jadi lepas dari opini-opini aja sih, cuma prinsipnya tetap ke bawah gitu. Yang jelas yang bisa gue simpulin adalah lu bisa punya uang sendiri, cuman spendingnya tetap harus reasonable. Kayak benar. Jangan sampai impulsif yang pada akhirnya akan lu sesali gitu loh. Kayak karena kalau udah keluar kan mau dimasukin lagi nggak bisa. Maksud gue kayak kadang lu misalnya beli barang dijual lagi pun pertama sulit, kedua harganya nggak akan sama kayak pas lu beli kan. Benar, iya. Jadi sebenarnya alasan pengen aja tuh nggak apa-apa sih, tapi ya lo harus punya batasan juga gitu, pengen ajanya. Nggak bisa melatih diri lo. Ini salah satu yang gue diajarin dari kecil juga sih. Mungkin agak too much, tapi ada dampak bagusnya juga lah. Jadi dulu tuh gue bisa dibeliin barang yang jarang banget sih dibeliin barang yang bagus itu kalau nggak ada apa-apa. Ada waktu itu kayak gue ditarget buat ranking 1 gitu lah pas masih SD. Itu ranking 1 gue dikasih hadiah gitu. Ranking 1, jadi
aja kayak semacam kebiasaan kalau bukan ulang tahun, bukan kayak pencapaian apa, misalnya masuk SMA favorit lah gitu, atau ranking kayak gitu. Itu tuh nggak pernah gue dikasih apa-apa out of nowhere gitu. Jadi sekarang pun gue sering apa ya, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue pengen aja, kadang gue save it for later gitu. Jadi misalnya gue bentar lagi ulang tahun, atau bentar lagi gue any fun nih misalnya sama suami gitu, jadi terus ada momen apa lagi ya, atau mau lebaran, atau abis ada project apa, atau gue ada accomplishment apa misalnya. Nah itu apa sebenarnya dijadiin good excuse gitu loh untuk lu menunda jatuhnya, menuhin yang lu pengen doang itu gitu, kayak it's okay. Cuma kayak nggak selalu juga gitu, karena kalau selalu jatuhnya lu akan bias lagi, yang sebenarnya lu pengen apa, yang lu butuhin apa tuh jadi di blur lagi gitu. Iya sih benar. Dan menurut gue itu tuh kayak salah satu rem sih. Kayak kan kata orang kalau lu mau beli sesuatu, lu pikir dulu deh 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya lu kayak punya batasan kayak ntar aja deh, ntar kalau gue ulang tahun, misalnya ulang tahunnya masih kayak 3 bulan lagi. Mungkin 3 bulan lagi lu udah nggak pingin itu gitu. Benar, iya bisa. Kayak itu bisa jadi kayak batasan kita gitu sih buat ini. Bagus sih. Dan mungkin tambahan lagi, budgetin buat itu sih. Jadi itu tetap harus lu budgetin. Iya, budgeting. Oh ya benar-benar. Jadi lu ada budget untuk hal yang lu pengen, entah lu masukin shopping, atau misalnya lu masukin tahunan misalnya, berapa gitu lu taruh, ya lu tulis aja gitu berapa. Kalau misalnya punya record pengeluaran harian lu kan enak sebenarnya. Jadi daily makan cuma segini, terus kayak gue beli sabun cuma segini segala macam, terus jadinya tahu sebenarnya masih longgar juga ya gue. Gue saving 2 juta aja cukup lah gitu misalnya. Maksudnya nggak usah terlalu keras-keras dulu, 2 juta cukup, ya udah gue bisa lah 500.000 nih buat gue beli apa aja deh, terserah gitu. Iya sih benar sih. Dan kalau misalnya dibudgetin, misalkan bulan itu lo lagi nggak pengen beli apa-apa, itu kan bisa disimpan gitu loh. Tapi budgetnya ada gitu dan bertambah. Iya, budgetnya betul gitu. Nah itu fungsinya nyata juga. Jadi kayak ternyata kadang-kadang kan kita nggak ngerasa tiba-tiba banyak, tapi sering juga katanya banyak. Terus ternyata masih catat, nggak sebanyak itu gitu. Ternyata gue masih punya uang banyak nih. Iya. Nah itu suatu kesenangan tersendiri juga sih. Wah lumayan nih, ternyata gue masih bisa hedon dikit misalnya kayak gitu. Itu kejadian sih sama gue kemarin. Bukan hedon sih. Pokoknya laptop gue bermasalah, terus harus diservis, keluarnya lumayan banyak. Terus gue tuh kayak lihat tabungan, anjir tabungan gue kok tinggal segini gara-gara laptop. Terus pas gue melihat, gue waktu itu masih punya reksadana sama masih punya ada uang di saham kan. Kayak gue hitung-hitung, masih ada kok gitu. Simpanan gue nggak setipis itu gitu. Kayak gitu gue mikir penting sih. Kata orang kan jangan taruh telur lo dalam satu keranjang kan. Itu penting banget sih emang kata gue. Iya. Kerasa banget sih gue. Karena kalau kenapa? Pas masih kecil ya. Misalnya gue dapet uang THR nih. THR dari om tante kayak gitu. Nah itu biasanya emang gak gue masukin ke dompet yang biasa gue pakai sehari-hari gitu. Pasti entah gue simpen di laci mana di rumah, atau langsung gue masukin tabungan. Jadi itu juga yang apa ya yang lumayan bagus juga sih, karena gue tuh kayaknya dibikinin tabungan deh dari kecil tuh. Pasti dulu tuh ada tabungan junior gitu. Ya lu nggak bisa ngabisin uangnya juga sih, cuma tetapnya kalau ada apa-apa gimana, mau ditabung nggak gitu, tabungannya udah segini loh, terus gue jadi yaudah ditabung aja gitu. Terus gue senang angka itu naik gitu kan. Kayak wah tambah banyak nih. Iya gitu, terus gitu. I see. Dulu, gue mau nambahin tapi ini nggak penting sih. Lu kan kalau waktu SMA lu mulai jualan karena lu pingin, misalkan lu beli sweater, terus lu suka dan lu ngerasa bahwa orang-orang pasti juga suka. Akhirnya lu jual kan, karena lu pingin orang-orang bisa merasakan apa yang lu rasakan. Kalau gue jadi dulu, gue nemu sweater bagus, nggak akan gue kasih tahu orang-orang belinya di mana, karena gue nggak pingin disamain sama orang lain. Enggak, tapi karena gue ngejual, setiap ada aku, gue duluan yang pakai. Gue nggak peduli, gue duluan yang pakai, gue mah nggak boleh disamain sama orang lain.
Karena gue biasanya by the time itu biasanya udah ada yang baru lagi kan, nanti gue pakai lagi. Oh ada ini juga, iya gitu, terus kayak lagi. Gue seneng aja sih jualin barang ke orang, nggak tahu kenapa. Mungkin karena itu gue jadi nggak bisa jualan kali ya, kayak gue nggak mau dikembarin sama yang lain. Karena lu kan juga sekarang jualan kan, Rick. Maksudnya gue tuh kayak di keluarga gue tuh nggak ada yang bisa jualan soalnya. Nyokap gue nggak bisa, gue nggak bisa, bokap gue nggak bisa, kakak gue nggak bisa, adik gue nggak bisa. Kayak kita tuh ngerasa kayak kita nggak berbakat jualan deh. Entah kenapa sih. Mungkin nggak berani aja sih. Gitu. Mungkin next gue pingin ngobrol sama lo gimana lo mau mulai bisnis sih. Karena itu gue pingin banget belajar sih. Dan kalau ngobrol sama lo kan ngobrolnya kayak sama temen ya. Kalau gue kayak ngobrol sama orang yang kayak udah expert banget tuh kayak gue kaku ya. Iya kaku banget dan kayak gue nggak bisa terlalu relate gitu loh. Iya, benar-benar. Pertanyaan terakhir deh, lo punya tips nggak buat teman-teman yang pengen ngatur keuangan mereka tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Oke, kalau itu tipsnya mulai aja dulu. Itu apa ya? Gojek. Aduh, gue pernah Tokped, tapi dengan tagline-nya. Yes. Tapi gue tagline-nya, jadi mulai dari nyatet aja, nyatet doang. Jadi mau mulai nyatet di HP, di notes misalnya, atau intinya catat pengeluaran lu tuh berapa. Intinya sih itu. Intinya lu catat pengeluaran berapa, pakai aplikasi, mau dicatat di HP atau gimana. Nah itu catat aja dulu. Kalau misalnya takut lupa, kalau gue ini yang lumayan works buat gue, tapi ada plus minusnya. Jadi plusnya adalah gue bisa make sure pengeluaran gue itu nggak ada yang terlewat, karena biasanya gue kayak ngumpulin. Jadi bon tuh jangan gue jadi bon tuh nggak gue buang sampai gue udah rekap gitu, karena gue orangnya males lagi transaksi, lagi jalan-jalan terus gue harus ngeluarin HP. Gue tadi habis beli cetan 30.000 gitu misalnya. Iya sih, ribet banget sih itu, kayak ribet kan kesannya. Kayak pasti nanti aja kayak gitu pasti, tapi pasti lupa pada akhirnya. Benar. Gue biasanya ya yang penting bon ini jangan gue hilangin gitu. Nanti weekend atau kapan itu semuanya gitu. Jadi itu sih untuk yang tipe yang males males untuk nge-record sambil lu transaksi gitu. Setiap lu beli apa-apa langsung dicatat. Nah itu. Tapi kalau misalnya lo orang yang malas nyimpen bon misalnya, ya menurut gue sih langsung aja. Tapi gue sih saranin pakai aplikasi. Download apa aja, coba. Yang penting pertama pokoknya cari aja aplikasi apa aja yang nggak lemot gitu. Lo pakai apa sih? Pokoknya, gue pakai Spendi. Setelah di update gitu, dia jadi agak lemot sih. Cuma gue udah terlanjur pakai lama kan. Jadi kayak historical data walaupun gue rekap sih ke Excel, tapi itu kan totalnya doang. Nah kayak rinciannya kebiasa pakai itu. Jadi gue sih masih melihat ini dia bakal ngefix lemot-lemotnya atau enggak. Gue belum nyoba banyak aplikasi yang lain, tapi coba aja cari Spendi atau Monify kalau nggak salah. Nanti lain juga kan banyak. Nah aja ininya ada apa-apa lu record aja pengeluaran, nggak usah mikirin lu masukan berapa, nggak usah mikirin lu nanti minus atau enggak, tapi yang penting ditulis aja gitu. Ditulis semua pengeluarannya berapa, terus nggak usah terlalu mikirin. Dulu tuh gue mikir, aduh kayaknya kategorinya kurang deh, apa ya, apalagi ya, aduh kategori ini masuk mana ya, nggak usah mikirin itu. Jadi benar-benar ignore aja. Misalnya lu bingung skincare sama gue nyalon-nyalon gitu satu kategori nggak ya gitu. Beberapa orang yang mikirnya terlalu detail gitu, salah satunya gue. Jadi kayak gue terlalu mikir gitu, akhirnya gue kayak malah jadi bingung sendiri, terus gue jadi ngelupain itu, nggak gue catat gitu. Jadi sekarang gue kayak ya udah sih bikin kategori baru aja, atau kayak ya udah sih satuin aja. Yang penting by the end of this month gitu, gue tahu gue pengeluarannya udah berapa kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak? Udah, pokoknya mulai aja dulu. Standar banget ya. Kenapa? Tapi sih tipsnya, gue merasa tipsnya standar banget, tapi sebenarnya ya itu sih. Itu basic, tapi itu emang yang harus dilakuin, gimana dong? Iya, terus kalau misalnya lu udah ngelakuin, terus habis lu udah lama gak ngelakuin, nggak usah untuk mulai lagi dari awal. Oke.
Yang nggak penting usah kayak ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh. Sebenarnya bukan masalah bisa nggak bisa sih. Terus sama coba maafin aja diri lu kalau emang nge-recordnya nggak full kayak gitu atau gimana. Tapi ya pokoknya catat gitu. Jangan nyalain diri sendiri ya, Rik. Jadi kayak ya udahlah, namanya juga manusia. Iya kayak ampun lupa, ya udahlah gitu kalau lupa gitu kemarin. Jadi ke habit nyatet-nyatetnya sih gitu supaya, karena intinya mah apa ya, kita nggak bisa prediksi apa tuh dari feeling doang gitu, apalagi kalau udah masalah keuangan kayak lo harus lihat angka apa sih gitu sebenarnya pengeluaran kita. Oke. Berguna banget sih, Rik. Gue juga mau mulai nyatet lagi sih. Gue tipe yang udah bolong-bolong banget nyatetnya. Gak apa-apa, yang penting kan ada gitu ya, kan kayak ya udah pas gue inget gue akan nyatet lagi gitu. Benar. Oke, baiklah. Udah sih, itu semua pertanyaannya udah habis hari ini. Semoga ini gitu. videonya nggak panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Oh iya, mungkin tambahan tips lagi. Oke. Dicatat selain catat pengeluaran, di record juga catatan ini tabungan dan aset-asetnya. Jadi lebih termotivasi. Biar tahu nih, udah nambah nih. Iya, jadi ngerasa seneng kalau pas pengeluaran segini, mungkin nggak terlalu rasakan, tapi ternyata pas secara aset, aset gue nambahnya naik nih, aset gue bulan ini misalnya di reksadana atau di mana gitu, bulan lalu berapa, bulan ini berapa value-nya gitu. Nah itu motivasi juga sih, kayak ternyata baik juga ya, udah gue masukin lagi lah gitu misalnya ke investasi sekian. Oke. Berarti kalau bisa gue simpulin, yang pertama catat dulu aja pengeluaran lu, gak usah mikirin berapa pemasukan lu, biar lu bisa ngerekord seberapa banyak sih pengeluaran lu. Terus jangan lupa juga lu catat aset dan tabungan lu, biar makin termotivasi buat mencapai itu. Benar-benar. Emang butuh kesadaran banget sih untuk hal-hal kayak gini. Atau kalau kalian punya teman deket banget yang bisa diajak bareng gitu ya, misalnya nggak tabu lah untuk ngomongin keuangannya, atau mungkin udah berumah tangga misalnya sama suami atau istri, bisa taruh di Google Docs. Gue sih taruh Google Docs. Lu nggak takut taruh di Google Docs? Hah? Lu nggak takut bocor taruh di Google Docs? Ya kan cuma gue sama ini doang. Maksudnya kan bisa di-share. Gue nggak tahu sih emang ada yang bisa share, ada yang bisa lihat lagi ya. Kayaknya nggak ngerti gue tuh kadang agak skeptis gitu loh kalau naruh yang ada pribadi di Google Docs, karena mungkin kita udah setting private ya. Cuman kan resiko bocor tuh ada aja. Nggak ngerti sih, gue sangat konservatif. Iya sih, tapi kalau misalnya lu bisa nggak, ya buat teman-teman yang nggak masalah gitu lah. Gue juga Docs gitu, jadi supaya bisa kayak dari masing-masing akun lihat, terus ada yang ngingetin juga. Nah, I see. Jadi itu bisa ngebantu sih buat ada yang ngingetin. Gue nggak tahu sih sistem apa lagi yang bisa sharing dokumen. Iya sih. Nggak ngerti, gue juga taunya Google Docs. Tapi bagus sih itu. Iya. Kalau ada temennya kan jadi lebih ada, kalau gue sih, kalau ada temen yang ngerjain bareng tuh lebih ada dorongan buat motivasi buat kerjain sih emang. Iya, jadi kayak pasti ada yang ngingetin kayak kemarin beli itu berapaan ya, terus atau mungkin dia bisa ngasih tahu, gue beli barang A nggak segitu loh gitu misalnya. I see. Iya, bagus sih. Itu good sih tipsnya. Oke, baiklah. Semoga dengan kita ngobrol-ngobrol hari ini tuh ada lah ya, nggak usah banyak, ada aja orang yang kayak dapet insight gitu. Oh ternyata gue harus mulai ngatur keuangan gue nih gitu. Siapa tahu ini kan menjadi amal jariah buat kita berbagi ilmu ya. Iya. Semoga kitanya juga konsisten ya. Iya gitu. Benar. Semoga kayak itu bukan akhir dari bukan akhir dari semua semua yang kita omongin ini gitu. Ngelakuinnya baru permulaan kan. Kayak gue juga males gitu. Misalnya gue bisa aja kayak ada hari-hari kayak males, terus kayak iya ya belum rekap, terus kayak gila bonnya udah numpuk di dompet gue gitu. Aja kayak gitu. Semoga bisa konsisten juga lah. Iya, mudah-mudahan yang mendengarkan dan menonton ini bisa mulai praktek, mudah-mudahan kita juga bisa konsisten. Karena kayak kata lu sih, mulai ngerekap soal finansial tuh bukan akhir, tapi awal dari gimana kita menentukan keuangan kita kan.
mau gimana gitu. Benar. Dan itu penting banget sih menurut gua, karena kan kita hidup butuh duit ya. Terus kalau kita nggak bisa ngaturnya kan sayang banget gitu kalau misalkan itu menjadi sia-sia gitu. Dan ini penting banget mungkin buat teman-teman yang perempuan kali ya. Kalau ada opsi, misalnya nanti mau nikah terus habis itu resign, ya buat opsi itu ya gitu. Maksudnya kalau ada opsi itu penting banget sih untuk benar-benar melek masalah pengeluaran tuh berapa aja, berapa kemana. Karena ya penting gitu, nanti jangan-jangan pas resign, ya nanti gak sadar kan resign kan, oh iya biar banyak waktu, tapi ternyata pemasukan gue hilang banyak, tapi emang mau ngurangin lifestyle kayak gitu. Oh, kalau soal lifestyle tuh nyokap gue punya nasihat yang bagus sih. Nyokap gue tuh pernah bilang ke gue, kalau misalkan berapapun pendapatan lo bertambah, lifestyle lo jangan sampai berubah. Itu poin penting buat finansial sih. Kenapa? Tapi itu yang gue terapin juga. Iya. Karena maksud gue kalau misalkan lu pendapatannya nambah, pengeluarannya, lifestyle-nya nambah juga, sama aja bohong dong. Kayak benar. Lu nggak bisa saving lebih banyak dan prepare lebih banyak buat masa depan gitu loh. Jadi sebenarnya nambah nggak apa-apa sih, tapi nambahnya tuh kalau yang nambahnya dalam artian pendapatan lu bukan yang nggak rasional gitu loh, Rick. Iya, jadi nambahnya tuh dikit aja gitu. Nambahnya tuh naikin dikit gitu, tapi itu sebagai ya reward lu lah, tapi jangan kayak gue harus lifestyle kayak gini nih, tinggi ini gitu. Gue ngerasanya mungkin kalau lebih bagus itu. Mungkin yang nambah itu buat yang berhubungan dengan kualitas hidup lo gitu. Kalau gue mikirnya, misalkan lu jadi bisa beli, misalkan lu jadi bisa ikut seminar yang bagus gitu, atau lu bisa jadi jajan buku yang bagus lebih banyak gitu, atau misalkan lu bisa beli makanan yang lebih berkualitas gitu. Tapi kalau misal jangan sampai itu tuh jatuhnya ke hal-hal yang hedon gitu, yang benar yang akhirnya habis terus ya udah gitu. Iya benar sip, setuju. Mantap. Kecuali sih ada sih kalau kayak gue nggak ngerti sih, karena gue tidak ada di lifestyle itu ya. Ada kan orang yang koleksi tas branded yang mahal dengan dalih bahwa mereka bisa menjual itu suatu hari nanti gitu. Itu kan emang pasti masih ada harganya. Cuman gue mikirnya sih harganya pasti kan nggak mungkin tetap sama gitu. Harganya pasti turun kan, karena kan dia barang yang udah lama juga. Gitu sih. Iya. Gitu sih. Gimana mau di closing? Iya, nih gue udah mau closing, kagak closing kan. Dan sebelum ditutup, katanya nyokap gue nelfon, ayo kita closing. Iya udah, kita harus closing. Sebelum ditutup, lo mau promosi sesuatu nggak? Lo kan punya bisnis tuh, boleh lo promosi di sini. Oh iya. Iya, promosi apa ya? Promosi yang mau kenalan? Nggak sih, ada yang mau. Tapi nanti paling sekarang nge-tag sih IG gue apa. Jadi ntar gue tulis di sini deh IG-nya Arika. Bisa mampir tuh, nanti ditaruh di mana IG-nya. Terus bisa mampir juga ke IG jualan gue, adorablum.co. Itu florist, tapi kita base di Cilegon, Serang. Karena sekarang gue lagi tinggal di sini, jadi ya iseng-iseng punya side hustle lah sama teman gue juga untuk buka jasa florist and gift gitu. Selamat ya, Rick. Udah buka toko gue lihat sekarang. Iya, udah buka toko. Alhamdulillah kemarin. Ya, belum lama sih. Udah mau setahun. Oke. Jadi kalau ada yang mau lihat, mau tanya-tanya tentang bunga juga nggak apa-apa. Mau nanya-nanya, ya mau ada yang dibeli juga nggak apa-apa. Kayaknya ada sih yang bisa dikirim. Banyak sih yang bisa dibeli. Promosi gratis. Iya, siapa tahu kan yang lihat, kita kan nggak tahu. Ya, dan ntar kalian bisa catch up ya, ntar gue tulis di sini nih Instagramnya dan Instagram si Adorablum juga. Thank you, Rick, udah mampir. Thank you banget. Thank you. Sangat bermanfaat. Ya udah, sampai di sini dulu Talk with Sarah. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya dengan guest yang lebih bermanfaat. Dadah. Dadah. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa main ke sosial mediaku dan baca tulisanku di sarahagnia.wordpress.com. Then I'll see you guys on the next episode. Bye-bye!